Oke, kita akan coba ya menggunakan Microsoft Access ya. Tadi sudah mengenai pengantar tentang apa namanya Microsoft Access ya, khususnya tentang database-nya ya. Nah, sekarang kita mengerucut ke apa namanya ke praktek ke Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access-nya versi 2013 ya. Kalau Anda versi berapa saya nggak tahu ya. Harus samakah? Nggak harus sama ya. Coba yang pastinya Anda harus terinstall dulu ya Microsoft Access-nya ya. Kalau nggak terinstall ya nggak akan bisa melakukan apa namanya aktivitas praktek ya seperti itu. Saya tanya dulu deh ke teman-teman di sini apa namanya? Ada kan Microsoft Access-nya? Ada, Pak. Ada. Nah, versi berapa, Jang? Kalau Ajeng yang 13, Pak. 13 sama ya berarti ya. Oke, nggak Iya, masalah. Pak. Soalnya di kelas sebelumnya itu ada yang versi 2007, Saya ada yang 2007, Pak. 2007 kan, tapi nggak masalah, harusnya sama, nggak masalah ya. Makanya nanti kita coba bareng-bareng ya. Sepengetahuan saya sih yang kelas sebelumnya, sebelum Anda nih yang tadi pagi, itu tidak ada masalah ya selama nggak jauh-jauh amat gitu loh. Ya, jadi 2007, 2010 biasanya relatif nggak jauh dari situ 2007, 2010 kalau 2013 atau mungkin ada yang terbaru lagi 2000 berapa sekarang 2016 ya. Coba aja dulu ya. Di sini saya pakai yang tengah-tengah aja 2013 ya. Oke, ini apa namanya handout-nya saya gunakan dari sini University apa Kennesaw ya. Nggak masalah lah ya kalau ini. Oke ya, pertama yang harus kita lakukan ya, ini pengenalan lingkungan Microsoft apa? Microsoft aksesnya ya. Sini. Pertama di sini adalah ketika Anda membuka Microsoft Access ya di sini ada beberapa hal yang memang bisa Anda lihat di sini. Ya, dari backstage view-nya itu seperti ini. Oke, saya sambil buka ya sambil saya lakukan di sini ketika Anda membuka Microsoft Access. Oh, lama sekali nih. Ya. Nah, Microsoft Access. Nah, ini di saya ada Microsoft Access ya. Di mana akses yang saya gunakan adalah akses 2013. Saya coba buka. Akan muncul seperti ini ya. Kebetulan saya pakai sama ya dengan yang di modul. Ya. Di sini ada recent ini terakhir yang dibuka. Ya, terakhir yang dibuka. Nih. Terakhir yang dibuka. Nah, ini kita template ya yang akan kita mau buat apa sih? Apakah dari template atau dari mana? Misalkan saya mau buka di sini blank database desktop. Ya. Nah, di sini apa nama database-nya? Ya, kalau bisa usahakan Anda simpan ya di tempat yang Anda buat dulu foldernya. Ya, misalkan saya akan saya taruh misalkan di sini. Ya, di pemrograman akses nih, saya akan taruh di sini nih. Ya, di D, Akatel, pemrograman Microsoft Access misalkan. Saya copy dulu path-nya. Ya. Nah, kemudian pilih ini apa namanya? Browse for a location ya. Dengan apa namanya dengan gambar sebuah folder terbuka ya di mana nih kita mau naruh ya misalkan tadi saya sudah copy paste sini ya di sini di D gitu. Nah, misalkan saya buat nama database-nya misalkan DB ya, misalkan rekam medis angkatan berapa ini 2021 ya? Iya, Pak. Oke, 21 ya, rekam medis 2021. Oke ya, nah seperti itu ya, jadi akan tersimpan di sini ya. Setelah itu ini apa nih ACCDB? Ini adalah extension-nya ya. Extension dari nama file Microsoft Access versi 2007 ke atas. Biasanya ACCDB. Ya, kalau yang 2007 ke bawah ya 2007 ke bawah itu biasanya
ekstensinya MDB biasanya. Ya, kalau misalkan dia 2007 ke atas itu ACC DB. Di mana kita mau naruhnya? Ya, seperti itu. Misalkan gini ya, biarkan ada ACC DB-nya, kemudian ada create. Nah, seperti itu. Ya, mudah banget kan untuk membuat sebuah table di Microsoft Access. Ya, oke. Seperti ini ya, ininya tampilannya. Nah, kemudian ya, ketika Anda sudah membuat sebuah sebuah database, tadi yang kita buat adalah sebuah file database ya. Kita bisa lihat juga di sini ada beberapa gambar seperti tampilan di sini ya. Saya lagi di sini nih. Pilih di sini file. Jadi beberapa ada yang bisa menu-menu seperti ini ya. Di sini ada penjelasannya juga. Mana tadi? Nah, ya. Sini ada info ya, ada new, ada open, ada save as dan lain sebagainya. Ya. Seperti itu. Nah, ini untuk mengembalikan dari backstage ya. Dari backstage kita bisa gunakan tanda panah ini ya. Coba sambil Anda lakukan di sini ya tuh. Ya, jadi ini untuk keluar. Tuh. Jadi jangan bingung ya. Oke, selanjutnya ya. Di sini ini nih. Ini disebut dengan ribbon. Nah, ribbon itu maksudnya apa sih? Ini nih. Ini ribbon nih disebutnya nih. Ya. Tutup dulu. Nah, ini disebut dengan ribbon ya. Ribbon home, create ya, external data, database tool ya. Ini disebut dengan ribbon. Kemudian ada juga di sini ya, kontekstual ya. Ini akan kontekstual tab itu dia akan muncul ya, will appear depending on what you are working on ya. Dia akan muncul tergantung dari apa yang saat ini kamu kerjakan, seperti itu. Ini contoh nih, kan ini nggak muncul kan di sini ya, tuh belum muncul gitu ya, field sama tabelnya setelah database tuh. Tapi ketika Anda memilih saat saat desain table ya, mungkin di sini akan ada seperti itu ya. Oke, kemudian untuk membuat sebuah database baru ya, Anda gunakan kayak tadi saya ya. Seperti itu. Anda pilih yang namanya ini blank database ya. Ya, kemudian nama filenya apa? Nah, pastikan sebelum Anda menyimpannya ya, path-nya ya, percek dulu Anda menyimpan di mana, di situ apa enggak. Seperti itu. Ya. Sudah selesai tinggal membuat sebuah table seperti itu ya. Oke, kemudian untuk membuat table, di sini ada table. Table itu buat apa sih? Gitu. Nah, di sini ada nih, kita create ya. Sini ada table. Ya, buat apa sih table itu? Ada yang tahu? Ya, table itu digunakan untuk menyimpan data. Ya, klik di sini misalkan ada ada design table, ada table ya. Bedanya apa? Bedanya ketika saya klik table, dia langsung muncul di sini otomatis ID ya. Tapi kalau misalkan saya create gitu ya, kita menggunakan design table ya. Kita menggunakan design table. Nah, ini akan mengeluarkan inputan seperti ini. Apa saja field name-nya sama data type-nya. Seperti itu. Ya. Ini untuk membuat sebuah table seperti ini. Ya. Saya rasa mudah lah ya. Nah, kita misalkan pilih design view nggak masalah kan? Ya, menggunakan design view tadi. Ketika Anda membuat sebuah table, misalkan saya hapus dulu ini. Ada di sini
table. Nah, Anda pilih ini table di sini, Anda pilih design view. Ya, mana desain? Nah, ini design view. Nah, ya, simpan dulu tabelnya apa namanya. Ya, kemudian nanti bisa melanjutkan dengan apa namanya? Design view. Oke. Nah, ketika Anda membuat sebuah table, ya, itu biasanya dia akan meminta mau disimpan nggak gitu ya. Nah, seperti ini misalkan saya ke sini. Ke sini sahabat, saya buat table. Nah, ini ya, name-nya mau apa bisa Anda ubah di sini ya, jadi rename. Mana? Nah, rename atau misalkan ketika pada proses pembuatan. Nah, ya. Nah, tadi create ya sini. Nah, ini kita masukkan nih apa table apa yang akan kita perlukan ya dari sisi apa data yang akan kita tampung seperti itu. Ya. Oke, kemudian mana tadi? Ya, seperti ini. Misalkan kalau misalkan kita dibuat di sini, ya, kita misalkan simpan, itu dia minta nama. Ya, namanya apa? Terserah Anda. Ya, misalkan di sini, misalkan namanya student information. Anda ketikkan di sini, student information. Ya, jadi ini nama tabelnya boleh menggunakan space atau spasi. Ya. Oke. Otomatis dia akan apa namanya menyimpan di sini. Nah, ya. Oke, katanya nggak bisa. Oke. Oh, sedang ada ini ya. Oke. Di sini namanya ya, kita masukkan, kita ikutin deh ini ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Kita masukkan di sini ya. Untuk yang pertama, ID. Ya. Anda bisa lihat di sini, ID di sini ya. Mana ID? Oke. ID di sini Anda bisa lihat, ada apa sih namanya? Ada simbol apa itu? Kunci ya. Ada simbol kunci. Nah, untuk apa? Dia digunakan untuk membedakan antara satu baris dengan baris yang lainnya. Kebetulan di sini namanya ID. Kemudian ada tipe datanya auto number. Yang dimaksud dengan tipe data auto number adalah tipe data yang secara terus-menerus menaik. Misalkan contohnya adalah ID. ID apa di sini? ID ya. Di sana misalkan isinya itu bisa 1, 2, 3, 4 terus aja. Ya. 1 terus menaik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus tiba-tiba 6-nya dihapus. Nggak akan 6 lagi. Jadi 7 yang belum dipakai. Ya. Oke. Jadi misalkan di sini coba buat ya tadi ID ya dengan tipe datanya auto number. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ya kita buat juga di sini ya ada first name, ada last name, ada hometown ya, ada date of birth, kemudian apa lagi? Date of birth, ada application receipt, ada akun balance. First name ya, apa tipe datanya di sini? Tipe datanya misalkan ada yang namanya last name ya.
last name, short text. Kemudian apa lagi? Optone. Ya, short text juga. Kemudian apa lagi? Hometown, kampus ya. Kampus, short text juga. Kemudian date of birth. Date of birth. Dengan tipe datanya adalah date time. Ya, date of birth, date or time. Kemudian ada juga application receive. Application receive. Wis. Mana tadi? Nah, mana ya? Ya. Application receive. Oke, itu adalah apa tadi? Itu yes no. Nih yes no. Ya. Dia tipe data yang menampung angka 0 dan 1. Ya. 0 itu false, 1 itu adalah true. Selanjutnya, ya saldonya di sini akan balance do. Balance do. Balance do. Di sini adalah currency ya. Nah, sana. Nah, dari tipe data, ID tadi auto number ya. Ya, oke. Number. Kemudian oke. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai tipe datanya ya. Auto number ya. Di mana database ini akan membuatkan sebuah angka unik untuk masing-masing record yang dimasukkan. Yang ini nih, ya auto number nih. Ya. Ini penjelasannya. Kemudian ada tipe data yang namanya short text. Ya, short text ini digunakan ya untuk mendefinisikan sebuah field atau kolom yang berisikan angka dan number, di mana opsi untuk pengisiannya itu untuk short text, tipe data short text ini adalah dari 0 sampai dengan 255. Jadi maksimal karakternya itu adalah 255 karakter. Ya, berbeda dengan long text ya. Kalau long text itu ya long text itu dia digunakan ya sama hanya seperti short text, cuma dia sampai dengan 65.576 karakter seperti itu. Kemudian ada juga number ya. Number di sini kebetulan tidak dibuat di sini numbernya ya. Nah, kemudian untuk apa tadi? Number ya. Oke. Number sudah. Kemudian untuk date time ya. Ini untuk waktu ya, entah itu hari, entah itu bukan hari. Jam, entah itu penanggalan. Currency ya digunakan untuk tulisan dari currency-nya apakah rupiah, apakah dolar dan sebagainya. Kemudian yes no itu untuk menampilkan simbol dari cek ya, untuk menerima dari cek ke markbox ya. Jadi digunakan untuk apa di sini? Untuk field the field itu
itu currency ya, untuk apa, penanggalan currency itu untuk uang keuangan ya. Yes no ini untuk apa namanya, untuk checklist biasanya. Untuk checkbox itu yes or no. Kemudian oleh objek yang kaitannya dengan gambar ya atau suara. Hyperlink itu kaitannya dengan apa namanya, tipe data yang isinya itu adalah berupa email address dan lain sebagainya yang ada linknya. Ya, kemudian attachment itu terkait dengan lampiran ya, lampiran dari sebuah data, apakah nantinya ada berupa berkas atau bukan, seperti itu. Yang satu lagi ada yang namanya lookup ya, di mana lookup di sini digunakan untuk melookup atau misalkan untuk apa namanya itu membuat sebuah combo ya dalam sebuah isian datanya, seperti itu. Jadi itu hal-hal yang memang perlu Anda ketahui ya mengenai tipe data yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, tidak lupa juga bahwasanya beberapa hal yang perlu Anda ingat dalam membuat tabel. Pertama itu adalah primary key. Ya, apa itu primary key? Ya, di mana record di dalam Microsoft Access itu bisa diorganisasikan dengan cara keunikannya. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan misalkan identifying number. Jadi kebetulan gitu ya, untuk student yang namanya primary key itu kan harus unik ya. Unik itu berbeda antara satu file atau satu record dengan record yang lainnya. Salah satu pembedanya ya di dalam Microsoft Access itu bisa menggunakan tipe data yang namanya auto number. Ya, dengan ininya primary key-nya itu adalah dengan didefinisikan ininya primary key. Itu sehingga dipastikan tidak ada yang memang primary key-nya yang sama. Ya, seperti itu. Nah, primary key itu dapat didefinisikan seperti tampilan yang ada di sini. Kayak contohnya ya di sini. Akses saya kelihatan nggak? Akses saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke ya. Jadi untuk mendefinisikannya, Anda tinggal pilih mana yang akan kita gunakan sebagai primary key di sini. Ya, misalkan ini adalah ID ya, Anda tinggal pilih seperti ini atau seperti ini dipilih. Kemudian di sini pada bagian tab design ini otomatis ada yang namanya apa namanya ribbon seperti ini ya. Misalkan kita tinggal pilih yang namanya icon primary key di sini sehingga ada sebuah kunci di sini ya. Seperti itu untuk mendefinisikan primary key ya, mudah saya rasa. Oke, selanjutnya ya first name ya, kita menggunakan ini. Nah, kadang-kala juga ya, kadangkala ketika kita mendefinisikan sebuah apa namanya, sebuah primary key itu error ya, itu error ya. Errornya kenapa ya? Bisa jadi gini, bisa jadi apa kita apa ya, bisa jadi ketika Anda mendefinisikan primary key itu ada dalamnya data gitu, di mana datanya ada yang sama, itu pasti akan timbul yang namanya error seperti itu, karena yang namanya primary key itu harus unik seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada juga validation rule ya. Contoh dalam kasus ini adalah kampus di sini mau dijadikan validation rule ya, di mana validation rule-nya itu ya diisi dengan West Campus atau East Campus. Jadi kampus bagian barat atau misalkan kampus bagian utara. Sehingga hasilnya itu adalah ya, hasilnya itu adalah nanti ada pilihan ya, pilihan kampusnya. Apakah apa namanya, untuk pengisian apa ini? Untuk pengisian di sini kampus nanti akan keluar hanya ada 2, West Campus atau East Campus. Seperti itu ya. Oke. Ini untuk validation rule ya. Jadi coba saya buat misalkan di sini ya. Di sini untuk apa namanya? Kampus ya. Di sini validation rule ya. Validation rule-nya West Campus ya, sama dengan East Campus. Ya, jadi apa namanya? Ini otomatis nanti
si operator itu pada bagian kampus ini hanya bisa mengisikan West Campus dan East Campus. Ya. Oke, misalkan saya coba sini, simpan dulu. Oke, student information. Oke, apa yang salah ini? Oh, oke. Ini saya hapus dulu. Ya. Ini simpan dulu. Student information nggak apa-apa deh. Information ya namanya. Ya, oke. Seperti ini. Ya. Ada first name, last name ya. Misalkan saya coba ya. Coba hometown ya. Nah, kampus nih, Anda masukin nih misalkan. Nah, itu akan error. Ya, kalau misalkan tidak sama ya, kalau tidak sama dengan ini ya. Hanya yang bisa dimasukkan itu adalah West Campus dan East Campus. Seperti itu. Itu di validation rule. Ya. Oke. Ya. Oke, kemudian ada juga validation text ya. Oke, di sini ya Anda bisa lihat pada validation rule ini kita pun bisa memasukkan ya, misalkan nilainya itu adalah dari lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 100. Artinya nanti Anda hanya bisa memasukkan nilai dari 0 sampai dengan 100. Seperti itu. Ya. Oke, selain ada validation apa tadi? Validation rule, ada juga validation text. Ya, di mana fungsi dari validation sini adalah ya validation text ya. Sini kita bisa masukkan ya invalid entry please or one of the following. Jadi keluar message box kalau misalkan penginputannya salah. Oke, contoh ya. Contoh misalkan yang ini kampusnya misalkan ketika salah kan keluar nih kayak gini. One or more value gitu kan bla bla bla. Nah, ini kita bisa buat seperti yang ada pada e-book ini ya. Kalau acuan ini. Ya, jadi kalau misalkan salah ya berarti misalkan salah masukin ya Anda tambahkan validation text-nya. Ya, seperti itu. Oke, coba saya bisa nggak ya? Oke, saya ini berarti saya desain dulu. Oke. Ya, saya tutup. Oh ini ya. Kenapa ini masih salah? Ya. Oke, misalkan yang ini ya. Apa tadi? Nah, validation text ya. Pada bagian misalkan kampus tadi ya. Gitu pada validation text. Nah, misalkan saya masukkan salah masukkan data. Misalkan gitu. Ya. Tinggal seperti itu. Jalankan. Oke, siap dulu katanya. Oke. Nah, ini ya, kampus misalkan ya. Kan harus adanya tadi West Campus sama East Campus ya. Kalau misalkan saya masukkan gini, nah, keluar tuh salah masukkan data. Gitu. Ya, jadi tujuan yang tadi yang pada properti pada properti validation text tadi ini maksudnya. Jadi kalau misalkan ada rule yang memang dilanggar ya, ini keluarkan text box-nya, misalnya seperti itu. Oke, ini berbeda kalau misalkan datanya sudah ada, misalkan West apa tadi? Nah, contohnya misalkan di sini West Campus ya, saya masukkan West Campus. Nah, ini masih salah data. Bentar. Apa nih West Campus? Ya, kita lihat dulu di sini apa salahnya ya. Salahnya apa? Bener nggak kampusnya itu? West Campus, ya. West Campus, and East Campus. Oke, West Campus, or ya. Di sini bukan ini ya, or ya, sorry. Or. Nah, seperti ini ya, sesuai dengan yang ada pada slide ya. Oke, jadi kalau misalnya saya masukkan, oke,
Misalkan saya masukkan kampusnya, misalkan West Campus. Ya, oke, nggak masalah tuh. Tapi kalau misalkan kalian masukkan kampus yang asal gitu, ini akan salah gitu. Ya itu settingan ya, settingan dari ketika kita mendefinisikan sebuah table seperti itu. Ya. Kemudian apalagi sini? Ya, ada yang validation text. Nah kemudian ada juga bagian description yang sifatnya itu opsional. Ya, kalau misalkan di Microsoft Access 2013, ya. Ini design view. Oh, ini harus hapus dulu ya. 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 Nah, yang ini, yang description di sini. Nah, ini ya. Jadi opsional, ya. Boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Misalkan di sini untuk ID ini ID sebagai primary key di dalam table ini, gitu. Ya. Yang bersifat increment. Nah, seperti itu ya. Jadi bagian description ini opsional, boleh juga diisi, boleh juga tidak. Seperti itu. Ya. Oke. Selanjutnya apa nih? Ya, ini untuk apa? Untuk menambahkan description. Kemudian ada juga adding field, ya, menambahkan kolom, ya, di mana dimanapun lah. Mau di tengah, ya, mau misalnya di atas, ya. Berarti kalau di atas kan Anda tinggal klik apa sih namanya insert row, ya, seperti itu. Atau misalkan di tengah, ya silakan Anda mau insert below atau insert from, ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk misalkan contoh, misalkan di sini saya menambahkan apa namanya expected graduation. Oke, expected graduation, ya. Misalkan di sini akan menambahkan apa ya, expression graduation dengan tipe datanya itu adalah date, misalkan. Nah, ini akan ditambahkan pada bagian application receipt and account balance. Ya, jadi dia mau ditambahinnya itu di antara application receipt dan account balance due. Oke, berarti Anda tinggal tambahkan di sini ya. Ya, nah insert aja, ya, insert row. Yes. Ya, bentar ya. Sini. Ya, ada tambahkan di sini, klik kanan, insert row. Nah, ya, gini, ya, datanya misalkan that. Nah, seperti ini, yaitu untuk menambahkan sebuah table, ya. Kemudian apa ini? Sampai situ ada pertanyaan dulu nggak, Sok? Ada pertanyaankah? Atau kamu versi berapa? 2007, Pak. 2007. Atau ada yang teman-teman lain yang versi 2007, silakan. Di share screen mungkin supaya sama-sama tahu, ada nggak yang lain? Yang tapi pakai laptop ya. Nggak ada. Oke, saya coba share screen lagi. Yang kamu yang nggak adanya apanya? Yang di data type-nya, Pak, tipe datanya. Tipe Di teks datanya? itu kan cuman ada teks doang, nggak ada short text Oh, atau ya. long text. Ya, kalau kamu nggak ada short text-nya kali ya? Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa, itu pakai teks aja. Oh iya. Ya, karena mungkin berbeda versi, tapi sih intinya sama aja. Kalau misalkan short text di sini dia maksimal itu 255 karakter. Ya, tapi yang kamu itu kalau nggak salah 1024. Coba cek aja nanti ya di bagian propertinya. Ya. Di sini nih short text ya. Ini ada nih field size-nya. Ya, di sini kebetulan apa namanya? Short text di sini sampai dengan maksimal 255 karakter seperti itu. Jadi
Yang mereka di 2007 itu pasti kan nggak kayak saya ya, ada short text, ada long text, ada juga teks, ada nggak sini? Ya. Oke, di sini malah nggak ada teks di sini ya. Kalau di sini adanya hanya short text dan long text ya. Itu hanya perbedaan dari versi saja kok. Ya. Oke, ya. Selanjutnya Anda pun bisa menambahkan ya tadi saya yang ini bisa apa namanya itu bisa dipindahkan manual tulisannya atau misalkan yang di sini yang sudah ada di sini ya. Anda tinggal tambahkan klik kanan insert row. Ya bisa seperti itu. Ya. Ini insert row seperti ini ya. Dan hasilnya ada di sini. Ya. Oke. Oke, saya lihat dulu expected graduation date ya. Expected graduation. Nah, oke ini ada ya. Oke. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau misalkan untuk membuat sebuah apa namanya tipe data tapi bentuknya itu adalah drop down ya, drop down. Di sini ya, contohnya itu adalah untuk kampus di sini ya. Di sini ada default value, kemudian nah kebetulan ini untuk oke, ini. Baik lagi ke sini. Nah, untuk apa namanya? Untuk yang apa ini? Oke, yang ini diubah dulu ya. Yang ini datetime sudah diubah. Nah, misalkan untuk yang kamu apa tadi? Hometone tadi apa hometone tadi? Nah, untuk default value ya. Contoh di sini default value ya digunakan untuk apa? Contoh misalkan di sini kasusnya ya. Nah, ketika kita realnya itu adalah ketika itu apa ya namanya yang kolom kampus itu mungkin akan berisi kebanyakan itu adalah dari apa namanya is kampus ya daripada misalkan west kampus. Nah, daripada harus ngetik ya dan asumsinya itu 35 apa namanya 35%-nya itu adalah 30%-nya itu adalah pasti is kampus ya sudah kita tinggal tambahkan aja adalah nilai default. Ya contoh misalkan di sini pilih dulu tabelnya kampus kemudian pilih default value. Ya value-nya apa gitu. Ya contoh di sini ya. Misalkan ya ini sebelumnya saya save dulu. Ini sebelumnya tampilan apa ini? Ya, saya tutup dulu. Agak lama ya, tunggu dulu. Jadi di sini ada yang namanya default value ya. Kita akan coba demokan. Aduh, tutup lagi. Oke, DB ya ini. Nah, ya, view. Nah, kebetulan kampus ini yang terdiri west and east ya, kita hitung-hitung itu adalah east apa namanya east kampus itu lebih banyak daripada west kampus ya sudah berarti kita ketikkan aja di sini ya east kampus sehingga nanti ketika dijalankan di bagian tabelnya ini ada pilihan nanti ya kampusnya ya west kampus kayak gitu ini otomatis nih default value namanya ya seperti ini yang ini nih is kampus ya kalau ini kan sudah DSI ya seperti itu kalau misalkan dia sekolahnya west kampus ya udah tinggal ketikkan aja ini kan asumsinya 75% itu orang menggunakan yang namanya is kampus daripada west kampus seperti itu ya jadi ini nggak usah lagi diisi otomatis itu oleh si aksesnya seperti itu ya oke ini cara penolakannya ya penolakan ini cara apa namanya default value ya seperti itu sampai mana tadi ya is kampus ya Anda ketikkan jadi kalau misalkan Anda masukkan yang lain ini pasti dia tolak ya yang hanya bisa dimasukkan itu adalah
west, kalau enggak east kampus. Seperti itu ya. Berbeda dengan date of birth ya. Di sini tanggal akan seperti ini tuh. Kalau tanggal. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya yang harus di manual. Kalau misalkan yang di kampus ya dia manual, tapi dengan cara seperti ini otomatis dia akan apa namanya? Muncul ya nilai apa namanya itu nilai defaultnya seperti itu. Oke, kemudian kita akan membuat yang namanya drop down list. Ya, anggap saja di sini ya, di sini katanya drop down list itu akan apa ya memudahkan orang tuh lebih mudah dalam memilih sebuah item data yang dipilihnya. Seperti itu ya. Contoh misalkan di sini pada bagian hometown itu ya situ yang terdapat pada hometown itu adalah terdiri dari Atlanta, Kansas dan Macon ya. Nah, untuk daripada gitu ya nulis lagi gitu, mendingan kita pilih aja menggunakan yang namanya drop down. Ya, drop down. Caranya gimana? Ya, di sini misalkan saya copy dulu nih. Ini ya. Di sini ada ya, kita menggunakan short text. Di sini yang tadinya short text diubah menjadi lookup wizard. Nah, kemudian di lookup wizard ini ya, kita masukkan ada bagian ini, bagian paling atas ya. Dia akan melookup ke table atau ke query. Tapi kita pilih yang ini saja karena tidak ada yang namanya table ya atau query-nya. Nah, kemudian setelah di next itu masukkan nih nilai-nilainya ya. Atlanta, Kansas, Macon seperti itu. Setelah itu adalah finish ya. Nah, di sana otomatis akan muncul yang namanya ya ketika Anda buka ya, ada akan muncul di sini ya. Itu apa namanya combo seperti ini. Ya, hometown itu ya. Hometown-nya ketika dibuka dia ada yang nantinya Atlanta kayak gitu dan sebagainya. Seperti itu nih ya. Contoh tuh. Ketika dibuka di dalam tabel. Ini untuk apa tanggal ya, ada penanggalannya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya oke, saya praktekkan dulu deh. Ya, di sini tadi itu untuk hometown ya. Oke, misalkan saya desain view dulu. Untuk hometown kita ubah tipe datanya misalkan jadi lookup wizard. Oke. Di sini pilihnya ini ya. I will type in the value that I want. Kemudian next kita masukkan tuh ya nama-nama dari apa ini kotaknya ya. Nama dari kotaknya misalkan ini Atlanta, kemudian apa lagi tadi Atlanta, Kansas ya. Kansas, dan satu lagi Macon. Nah, seperti ini. Ya. Next, gitu ya. Nah, finish. Sini. Langsung finish juga nggak masalah. Finish. Nah, ya, jadi ketika Anda pilih sini, ya hometown tadi, nggak bisa kan? Oke, ulang lagi. Oke. Ini. Ya, Atlanta. Ya. Atlanta. Anggap aja ada dua. Nah, Macon. Oke, sini. Finish. Oke, seperti itu. Ya, ketika Anda lihat hasilnya, saya save dulu. Ya. Nah, ini akan hometown ini otomatis akan ada kombonya gitu. Ya. Yang sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Seperti itu. Ya, kemudian untuk checkbox tadi ya untuk apa namanya? Di sini ada application. Nah, ini nih ya. Ini checkbox. Karena tadi kita memilihnya itu adalah memilihnya tipe datanya itu adalah yes no, sehingga
visualisasi di dalam tabelnya itu adalah tinggal checklist saja. Seperti itu. Ya. Oke. Sok, ada pertanyaan sebelum dipraktekkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu? Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ah, ada? Belum ada, Pak. Nggak ada? Oke, coba silahkan dipraktekkan dulu ya yang tadi. Ya, saya kasih waktu mungkin berapa menit nih? Kira-kira berapa menit nih? Sebelum kita lanjut lagi ke dalam pembentukan relasi antar tabelnya nanti. Berapa menit ya? 15 menit atau 20 menit lah ya. Silakan dipraktikkan dulu ya. Tadi modulnya ada di apa namanya di link yang saya bagikan pada kolom chat. Ya. Modul yang kedua berarti. Ya, silakan. Nanti saya mau lihat hasilnya. Ya, mangga, silakan dikerjakan dulu. Sampai dengan jam 12 berapa nih? Sampai dengan jam 12 12.10 deh. Atau 11 ya, 12.10 ya. Versi jam saya. Sekarang jam saya menunjukkan jam 12.53. Ya, silakan dikerjakan dulu. Kemudian nah, sekarang kita akan coba buat yang namanya di sini misalkan apa namanya? Saya share dulu deh. Saya share dulu sebentar. Nah, yang kita sudah nih buat student information ya. Dimana di student information itu ada kolom atau ada field seperti ini ya. Misalkan saya akan membuat sebuah relasi gitu ya di sini. Di sini misalkan saya masukkan dulu sebuah apa namanya? Departemennya misalkan ya. Oke, di sini misalkan kalau di sini ya, misalkan di sini saya masukkan departemen ya, departemen ID ya. Di sini saya masukkan short tag ya. Isinya misalkan 4 ya. Oke. Simpan ya. Kemudian misalkan saya apa namanya? Saya hapus dulu nih data-datanya. Oke. Nah, kemudian departemen ID ini misalkan ya, departemen ID ini ya. Ini akan mengacu ke tabel departemen. Ya, departemen. Ya, saya ubah di sini. Departemen. Ya, nanti kita akan relasikan. Ya. Oke, saya tutup dulu misalkan. Nah, saya buat lagi sebuah tabel baru. Ya. Kita pilih create, kemudian Anda pilih tabel. Nah, sini pilih di sini saya pilih tabel satunya. Sini saya pilih design view. Ya. Misalkan tabelnya itu adalah department, jurusan. Ya. Oke. Nah, di sini misalkan untuk kolom departemennya itu yang menjadi primary key itu adalah departemen ID. Ya, seperti ini. Nah, tipe datanya misalkan tadi short text ya. Lebarnya itu adalah 4. Seperti ini. Ya. Kemudian departemen name-nya apa? Misalkan sini departemen name. Ya, ini pun sama, saya buat short text, file size-nya misalkan 255 ya. Kemudian di sini saya tambahkan lagi misalkan description-nya misalkan. Description mengenai departemennya. Oke, saya save ya. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah itu misalkan saya akan buat sebuah apa namanya? Mana ya? Di sini database tool. Di sini akan saya buat sebuah relasi ya. Caranya Anda pilih database tool,
Jadi antara student information, ya di sini saya buka lagi. Nah ini field ini, ya kolom ini atau field ini sebagai apa namanya foreign key atau kunci tamu gitu ya di dalam student information. Ya dia akan mengacu ke sini departemen, ya di sini mengacu ke sini, gitu ya departemen ID ya mengacu ke sini ya departemen. Oke ini pakai T ya. Ini saya betulkan dulu ya ke departemen. Nah seperti ini. Nah kita akan buat relasinya. Oke saya tutup. Ini saya tutup dulu. Nah pilih database tools. Kemudian pilih di sini relationship ya relationship-nya ya. Kita munculkan di sini kita ingin munculkan tabel departemen dan student. Seperti ini, dua tabel ini. Nah, ini kan belum ada yang namanya relasi ya antara student, antara apa namanya? Antara tabel student information dengan departemen. Nah, ini ya departemen ini mengacu ke sini. Ya di mana satu apa namanya si student ini dia pasti punya namanya departemennya masing-masing atau jurusannya masing-masing. Gitu. Nah, ini Anda tinggal klik and drag di sini. Nah, klik and drag ke sini ya. Nah, di sini akan muncul yang namanya relationship-nya. Nah, relationship-nya itu mau seperti apa? Lihat hubungannya. Relationship-nya itu adalah one to many. Ya, jadi satu departemen ya banyak dihuni oleh banyak student information, ada student ya. Jadi satu jurusan itu kan banyak student kan di dalamnya. Seperti itu. Nah, di sini departemennya ya. Kemudian yang mengacunya siapa? Student information. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan di sini itu ada yang namanya penjalaran ya, referential integrity seperti itu. Jadi di sini misalkan gitu ya. Penjalarannya di sini kita bisa gunakan bahwasanya ketika akan melakukan update ya itu otomatis kalau misalkan departemennya diupdate untuk ID-nya otomatis akan menjalar juga ke sini ya akan berpengaruh juga student information otomatis akan terupdate juga data ID-nya misalkan ya kalau misalkan seperti ini nggak bisa. Nah, saya misalkan centang. Nah kemudian satu lagi cascade delete related record. Jadi kalau misalkan saya hapus recordnya pada departemen, ya untuk departemen X, untuk departemen ID-nya X, ini pun akan terhapus datanya pada bagian student information seperti itu. Ya ini kalau misalkan kita buat enforce referential integrity-nya seperti ini, ya untuk update dan delete. Oke, misalkan saya create di sini sehingga terbentuk sebuah relasi antara departemen dan student information. Nah, di mana satu ke banyak di sini satu ya dari departemennya satu, di sini banyak itu adalah student information. Maksudnya satu jurusan atau satu departemen itu dimiliki oleh banyak student. Ya, itu seperti itu cara bacanya. Nah, terus kita uji ya datanya misalkan. Oke, saya sip dulu nama relasinya, relationship. Nah, saya masukkan dulu nih. Berarti yang diberi masukan pertama itu adalah departemen dulu. Ya, kenapa departemen dulu? Ya, karena dia mengacu ke sini. Ya, departemen sini. Oke. Saya isi dulu misalkan departemennya, misalkan IS, misalkan Information System. Ya. Kemudian IT, Information, misalkan teknologi ya seperti itu. Nah di sini otomatis ada plusnya kemana? Ini plusnya itu adalah ke siswa ya tuh. Kalau Anda gunakan yang tadi relationship nanti akan seperti ini ya. Jadi untuk jurusan ini siswanya siapa saja. IS ini information system ini. Untuk IT ini siswanya siapa aja ya. Karena memang saya belum masukkan itu ke dalam student ya. Jadi masih kosong. Oke, seperti itu. Nah, ini misalkan di dalam tabel departemennya misalkan saya isi hanya dua ya, IS Information System dan IT Information Technology misalkan.
Nah, kemudian student information-nya saya masukkan nih di sini ya. Yang ID ini biarkan saja kosong, dia akan otomatis generate sendiri. Misalkan Nur Syarif misalkan ya. First name-nya misalkan Zulkarnain. First last name-nya, hometown-nya ya. Kita misalkan bisa pilih di sini ya. Atlanta, kampusnya misalkan East Campus, biarkan lahirnya tanggal berapa misalkan ya. Bisa lakukan Anda misalkan di sini ya 1990 misalkan ya. Expected graduation-nya kapan ya. Nah, misalkan 2000 diharapkan lulus 2023 misalkan atau 2022 misalkan. Nah, departemen ID-nya nih ya. Ini harus apa? Harus ada 2 ya, IS kalau enggak IT. Coba kalau misalkan kita masukkan ya ST gitu ya. Ya, seperti itu. Yang terjadi apa? Enggak mau. Ya, you cannot error change record because related record is required in table department. Ya, jadi ini nggak bisa masukin sembarang. Ya, harus dimasukin apa? IT dan IS. Ya, information system dan information technology. Seperti itu. Karena kita sudah membuat relasinya. Ya, seperti itu. Ya, oke, misalkan di sini IT gitu ya. Baru dia bisa. Seperti itu. Ya, nah, kemudian misalkan saya masukin lagi di sini, misalkan Juna, misalkan di sini Aftani, misalkan Aftani, ya di sini Makon, misalkan ya, ininya dia di West Campus misalkan, ya, nggak masalah, West Campus, ya, ininya misalkan lahirnya kapan, ya saya sembarang saja misalkan. Ya, ini application-nya sudah diterima, kapan lulusnya ya, misalkan tanggal 10 2023 misalkan. Ini adalah IS. Nah, seperti itu ya. Nah, terkait dengan data-data yang dipilih tadi seperti departemen ID, baiknya dia menggunakan lookup ya, lookup. Kalau tadi nanti bingung, ini kalau 2 enak diingetnya, tapi kalau misalkan dia banyak kan bingung. Ya, karena datanya harus mengacu ke tabel departemen. Nah, caranya kita gunakan desain tadi ya, desain ini. Nah, kemudian Anda pilihnya itu adalah lookup ya. Lookup. Oke, ini relationship ya, jadi nggak bisa. Oke, coba kita pilih yang ini lookup. Misalkan combo lookupnya ke table ya, ininya ke table departemen. Nah, seperti itu. Misalkan, oke, bisa nggak? Yes. Oke, error nggak bisa ya. Ternyata ketika kalau udah dijadiin apa namanya, kalau sudah dijadikan ini, sudah dijadikan ini apa ini? Ini coba ya. Ini kolom headnya departemen ID. Ya, bisa nggak? Nggak ada ya. Kolomnya yes. Bon kolom width-nya, list row-nya, bon kolomnya, apartemen. Coba ya kita cek dia bisa nggak? Ini. Oh, apa ini? Ya nggak bisa ya kalau misalkan sudah di apa namanya, sudah dibuat primary apa foreign key ya, nggak bisa dibuat seperti itu. Oke, biarkan ini kita tutup saja ya. Nanti itu biasanya kita buat di form ya, di form. Oke, tadi terkait dengan relasi tadi ya, misalkan nih kita ada 2 nih ya, ada 2 siswanya ya, dengan nama Zulkarnain dan Zuna ya. Misalkan Anda ubah di sini, ini udah jelas nggak bisa kan ya, ini nggak bisa ya, tuh ini sudah ya, bisa ya departemen ID ya. Nah, misalkan ya tadi karena ini kali ya, coba sebentar ini. Oke, tadi coba ya yang tadi nih departemen ID tadi pakai lookup ya, ini ya settingannya lookup combo box table departemen ya, departemen bound kolomnya misalkan saya jadikan anggap saja 2.
Oke, ininya oke ya. Saya save ya. Oke ya. Jadi di sini kelihatan ya. Nah, ya departemen ID, IS dan IT. Ini mengacu ke apa namanya? Mengacu ke mana? Mengacu ke sini ya, mengacu ke tabel ya. Mengacu ke tabel seperti itu. Nah, misalkan ya Anda ubah di sini, ini kan nggak bisa ya, kecuali hanya YT. Ya, jadi perubahannya hanya satu. Ya, apa ini? The view kalau to add instant list data. Oke. Apa sih? Bentar ya. Ini ada masalah. Sebentar. Bentar ya. Ini oke, ini saya ini ada desainnya yang ini. Saya look up dulu. Ini biarkan saja balikin kembali ke dalam bentuk teks lah. Ya, supaya aman. Oke, yes. Oh. Ya. You must first set the table. Okay, with valid object. Klik the tombol. Valid object. Ini salahnya apa nih? Index. Look up. Ya, saya coba ini dulu deh. Nah, saya tutup dulu deh. Supaya aman. Oke, mana tadi? Tadi nama datanya mana ya? Oke, ini. Oke, student information. Ya. Ya, jadi apa namanya tadi sampai mana tadi? Oke. Tadi kan kita sudah buat relationship-nya ya, seperti ini. Ya. Tadi ada juga ininya. Ini cascade update dan cascade delete. Nah, jadi kalau misalkan Anda apa namanya? Ubah bukan perubahannya di sini ya. Misalkan IO diubah gitu ya. Ininya. Ya, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini kalau misalkan toh mau berubah ya, itu harus ke mana? Ke departemen, ke table departemen gitu. Ya, jadi kalau misalkan Anda rubah tadi ya. Oke, saya tutup. Nah, kalau misalkan dengan adanya ini, kalau misalkan dia update ID-nya ya dari departemen, otomatis akan mengupdate juga ke sini. Gitu loh maksudnya ya. Nih, otomatis kalian akan cascade update. Ya dia dan cascade delete. Kalau misalkan dia update di ID-nya pada departemen, otomatis akan mengupdate juga pada student information. Misalkan saya buka nih, ini ini kan datanya ada kan? Nih, ya, satu departemen, ya, siswanya siapa aja nih, kebetulan ada si Juna, ya. Nah, kalau misalkan saya ubah di sini, nih, misalkan ya, misalkan IM, misalkan ya, IM. Nah, ini perubahan ini otomatis akan berubah juga di sini, tuh jurusannya, ya. Di sini ini belum saya enter, belum saya tutup. Oke, saya tutup. Ya, ini kan IM, ya enggak? Nah, ini harusnya berubah. Ya, jadi IM tuh. Yaitu yang dimaksud dengan relationship yang ini ya, yang relationship yang cascade update.
gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada perubahan di mana perubahan di departemen ID-nya, otomatis di student information pun berubah dengan sendirinya. Gitu maksudnya. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan saya hapus? Ya, kalau saya hapus, lihat lagi di sini, ya. Lihat lagi di sininya. Yang terjadi apa? Kalau misalkan ini, ya berarti yang terhapus hanya di tabel departemennya saja. Bahkan itu biasanya nggak bisa dihapus juga ke sininya. Ya, kalau misalkan seperti ini, ya, pada dicentang ininya, berarti dia akan menghapus juga tabel yang ada pada apa? Tabel yang ada pada student information. Gitu, ya. Misalkan nih, oke, ini sedang dipakai katanya. Sedang dipakai berarti di sini oh, ya. Ya, jadi saya hapus nih misalkan nih si IM ya. IM itu siapa? Jurusan si IM itu siapa di sini? Jurusan si IM itu si Juna nih. Dia akan menghapus nih otomatis. Ya, jadi kalau misalkan saya hapus nih IM ya. Saya delete klik kanan, delete record ya. Yes. Nah, otomatis si student information yang namanya Juna pun nggak ada tuh. Ya, karena dia cascade. Cascade itu adalah menjalar. Ya. Tapi kalau misalkan ininya saya hapus nih, si Jo nih saya hapus nih. Ya, si Jo-nya saya hapus. Apakah kehapus nggak departemennya? Enggak kehapus. Ya, misalnya saya hapus nih. Nah, saya hapus satu record namanya Jul dengan jurusan apa tadi? IT. Departemen masih tetap ada. Ya, jadi yang induknya dihapus, kecuali kalau induknya dihapus ya, otomatis yang mengacunya pun akan terhapus. Nah, ini fungsi dari relationship itu seperti ini. Ya. Mana yang mengacu, mana yang enggak, mana yang tidak diacu tuh. Ya. Seperti ini. Ini fungsi dari cascade update tadi dan cascade delete tadi. Ya, ada pertanyaan enggak untuk relationship-nya? Halo? Relationship-nya saya kok gagal ya, Pak? Relationship-nya gagal. Gagal kenapa? Errornya. Apa kalau ketika membuat relationship pastikan datanya kosong dulu. Ya. Datanya dikosongin dulu. Pastikan kalau misalkan khususnya bagian ini ya, bagian di student information yang mengacunya nih. Pastikan kosong dulu. Tapi nggak masalah kalau misalkan di departemen yang induk ini ya apa namanya sudah ada isinya nggak masalah. Yang penting yang di student information. Itu yang paling penting. Gitu. Yang paling penting itu di departemen boleh ada isinya, tapi student information kalau datanya sama dengan ini nggak masalah. Tapi kalau nggak ada, kalau datanya nggak sama itu yang jadi masalah, yang nggak bisa. Ya. Jadi banyak sekali yang salah dalam pembuatan relationship tadi ya. Pastikan sih amannya itu jangan dulu ada data, baru dibuatkan yang namanya apa namanya relationship seperti ini. Ya, gitu. Bagusnya sih relationship tadi datanya itu baiknya sih kayak departemen ini ya. Nah, ini harusnya sih baiknya ada lookup nih, cuma tadi nggak bisa kenapa ya? Coba saya coba lagi ya. Ini harusnya ada combo ya, harus ada apa namanya mengacu gitu. Raw source-nya kan ini mengacu ke departemen gitu. Bound kolomnya misalkan list combo dan konten. Oke, ini satu, kolom count-nya misalkan 2, ininya tampil enggak? Oke, yes. Nah, ini nggak bisa nih, ya. Is part of more relationship gitu. Jadi dia nggak bisa kalau misalkan sudah jadi relationship gitu, ya. Oke, nggak masalah kalau misalnya jangan dipaksain, ya tuh, ya tuh. Kayak saya ini kan bolak-balik terus kan kayak tadi karena ini katanya sudah jadi relationship dengan tabel departemen itu nggak bisa dibuat seperti tadi gitu. Maksud saya supaya ada kombonya gitu ya, supaya ada kombonya sehingga gampang gitu untuk apa namanya untuk ini informasinya. Kalau biasanya sih kalau gitu ya udah jangan dulu ini buka lagi ya. Bagusnya sih ada kombonya ya ketika pengisiannya gitu. Bagusnya mah gitu.
Di sini bisa nggak coba kalau misalkan kita buat lookup-nya gitu, lookup-nya, ya, ya dia juga bisa ya. Jadi yang sudah jadi kesimpulannya yang sudah jadi relationship itu tidak bisa dibuat apa namanya itu mengacu ke tabel datanya ada kombonya gitu ya, nggak bisa. Karena sudah jadi relationship gitu. Kecuali yang belum ya, yang belum jadi relationship itu apa namanya bisa mengacu datanya ke apa namanya ke sini ya, departemen sini. Ya, relationship itu sendiri bisa dilihat di database tuh relationship seperti ini. Nah, oke, ada pertanyaan lagi selain tadi? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah sukses semuanya membuat apa namanya membuat sebuah relasi? Jadi prinsipnya relasi itu adalah untuk ini ya, untuk apa ya? Untuk integritas data ya, supaya datanya itu bukan data sampah yang dimasukkan. Ya, kayak tadi tuh untuk jurusan itu nggak sembarangan dimasukkan, harus didaftarkan dulu pada apa namanya pada tabel yang namanya departemen gitu ya. Kalau misalkan belum didaftarkan pada tabel departemen ya nggak akan bisa seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya. Kemudian selanjut ya, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, yang tadi saya sampaikan ya ini ya bisa dibuatkan, ini kan untuk bagian penyimpanan datanya di table. Nah, untuk pembuatan interface-nya kita bisa buat yang namanya form di sini. Ya, di sini ada yang namanya form ya. Sini nih. Form design ya. Nah, kemudian kita bisa masukkan nih di sini apa namanya apa ya? Di sini external data, sorry mana ya? Biasanya saya buatnya pakai ini deh, ke wizard supaya gampang. Ya, jadi misalkan create di sini misalkan kita membuat apa namanya form wizard di sini ya. Nah, kita mau buat apa namanya membuat isian apa? Misalkan table student gitu ya. Apa aja yang dimasukkan? Misalkan saya masukkan semuanya kecuali ID gitu. Kecuali ID di sini. Nih, saya buang sana. Nah, karena ID ini kan auto apa? Sorry. Ini udah direkam belum ya? Oh, belum di share screen ya. Sorry ya. Share screen lagi. Oke, saya ulangi deh ya. Nah, untuk mengisinya kan nggak mungkin sebetulnya untuk mengisi data-data ini kan biasanya nggak langsung di sini gitu ya, nggak. Biasanya pakai form gitu ya. Pakai form. Ya, caranya gimana untuk membuat form di sini? Create ya. Kemudian pilih apa namanya form wizard di sini. Nah, kita membuat apa namanya form apa? Form untuk pengisian student information. Saya masukin semuanya ya. Sorry. Saya masukkan semuanya nih ya. Yang ini satu-satu yang tadi. Nah, kemudian saya keluarkan yang ID-nya karena dia otomatis ya untuk ID student information-nya. Ya, kemudian saya pilih next ya. Ini mau formatnya gimana? Tabular, datasheet atau justified. Jadi kalau menaruh gitu misalkan seperti ini, next. Nah, ini nama formnya apa? Misalkan form student information. Misalkan saya depannya form. Ya, sorry. Form. Nah, seperti ini. Finish ya. Atau misalkan kita langsung buka set gitu ya. Nah, ini pengisiannya seperti ini tuh. Ya, seperti ini. Tuh, ini departemen ID-nya nih otomatis tuh ada di dalam form. Gitu. Ya. Pengisiannya, first name-nya misalkan siapa namanya gitu ya. Misalkan namanya Juan misalkan. Last name-nya misalkan Al-Kawarizmi. Hometown-nya dia tuh Atlanta ya.
seperti ini. Jadi ada bentuk interface-nya seperti ini, ya. Date of birth-nya, ya, tinggal pilih di sini. 13 application rate ini kan kena checkbox ya, dia otomatis karena tipe datanya yes no otomatis akan dibuatkan berupa checkbox. Nah, ini date-nya lulusnya kapan misalkan ya, ini kita masukkan 23 aja misalkan. Departemen ID, nah pilih nih IT. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, ya, udah tuh ada apa namanya sudah ada 2 tuh. Ya. Di sini. Datanya masuk nggak? Ya masuk di sini. Tuh, Juan. Ya. Masuk di sini. Seperti itu, ya. Untuk pembuatan form pada departemen juga ya mudah banget ya kalau pakai wizard ya. Nanti kan kita nggak pakai wizard. Nanti kita pakainya apa namanya itu? Pakainya menggunakan script gitu. Ya, di sini. Nah, misalkan untuk departemen ya, kita bisa create juga di sini ya. Pakai form wizard. Nah, buat apa nih isian untuk apa? Untuk departemen. Masukkan semuanya. Nah, departemen ID, description, ya, next, ya, ini biarkan ke tabular, namanya, misalkan saya buat di sini form departemen, ya, finish, tuh, ini untuk isiannya, ya, untuk nambah saya tinggal tambahkan ini, new blank, sini, misalkan IS, information system, seperti itu, ya, tuh. Nah, datanya masuk nggak? Lihat di sini. Tuh, masuk kan? Gitu. Form student information. Coba saya klikinnya. Ada kan? Tuh. Ya. Ini mudah banget gitu ya menggunakan apa. Kalau misalkan Anda mau membuat tombol apa namanya? Tambah data, edit data bisa. Ya, misalkan di sini form departemen ini saya klik lagi design view. Ya, kemudian bagian ininya use control wizard-nya saya buat. Ya, kemudian apa namanya saya buat di mana ya, di form footer sepertinya. Oke, form footernya saya tambahkan ini gedein. Nah, misalkan saya tambahkan di sini tombol, mana ya tombol, ini label, ini button. Oke, button ya, saya klik sini. Nah, ini otomatis ada nih, ini mau ngapain nih ya, misalkan record operation apa form operation. Saya mau buat record operation. Oke, record operation, nambahin apa, ngapain, apakah add new record, apa save record misalkan, add new record misalkan. Oke, next. Ya. Oke, ininya apa sih namanya? Gambarnya gitu ya. Seperti itu. Misalkan ini aja baru mau teks apa mau picture, misalkan picture aja misalkan di sini. Next ya. Sini. Jadi kemudian untuk name-nya apa namanya? Misalkan ini button yang CMD misalkan apa ini? Add new. Nah, seperti ini. Nah, lihat tuh ada tuh. Ya, ini untuk tambah apa namanya? Tambah record. Ya, tambah record, belum save record, beda ya. Jadi istilahnya ini kalau misalkan saya jalankan ya, dia itu menuju seperti tombol ini. Ya, jadi ketika klik ini tuh ya, datanya belum diisi nih datanya. Nah, kita buat lagi save-nya sekarang. Ya, misalkan saya buat lagi di sini tombol button di sini. Ya. Record operation misalkan apa save recordnya. Ya. Next, apa ininya save recordnya? Ya udah ada nih tombol-tombol apa sih namanya, gambarnya mau gambar apa mau teks gitu ya. Misalkan saya pengennya gambar saja. Next ya, ini apa? Misalkan CMD save ya. Finish. Deh, ya mudah banget sebetulnya mah kalau pakai wizard ya. Nah, jadi ketika saya coba jalankan ini ya, saya buat lagi baru ya, misalkan apa ya, jurusan MI, misalkan marketing information. Save nih. Nah, udah tuh datanya tuh. Ya, ada ini. Ya, seperti itu. Ya, kemudian Anda pun bisa apa namanya? Oke, ya bisa apalagi? Bisa yang lain juga bisa. Misalkan saya akan manggil form-formnya di sini.
Ya, misalkan saya buat apa namanya form baru dengan form kosong di sini, ya. Kemudian saya buat di sini tombolnya untuk apa namanya itu untuk ini. Misalkan form operation ini untuk apa? Untuk membuka form. Form apa yang akan dibuka? Di sini form departemen. Next ya di sini. Oke, di sini open the form. Oke, ininya teksnya misalkan form departemen. Nah, seperti itu. Ininya apa? Ya, nah ini ya. Sehingga form nanti yang akan dijalankan itu ini dulu misalkan ya. Open form departemen. Tuh kebuka. Ya, seperti itu. Ya. Nah, baik lagi, ini misalkan form utamanya ya. Jadi mudah banget kalau misalkan Anda menggunakan yang namanya wizard seperti itu. Ya. Send form lagi, misalkan saya akan coba buat lagi yang namanya form untuk memanggil student information seperti itu. Ya. Ya, tinggal Anda tambahkan di sini button ya. Kemudian form operation di sini atau application di sini apa ini? Oh, ini tutup aplikasi ya. Sini macam-macam kok ininya, report operator dan lain sebagainya. Misalkan form operation dulu ya. Di sini open form ya. Open form form apa? Form student. Ya, misalkan apa itunya biar open the form and show a record ya. Nah, kemudian ini open form misalkan student. Nah, seperti itu ininya akan CMD student. Nah, ini. Nah, ini misalkan menu utamanya gitulah ya, menu utamanya. Seperti itu. Nah, kemudian di form departemen misalkan ya, saya buat di sini untuk keluar misalkan, tombol untuk keluar. Ya. Ini Anda nggak pakai coding nih, ya dia menggunakan apa namanya wizard nih. Misalkan untuk keluar itu misalkan saya pakai form operation, close form gitu kan. Nah, ini close form gitu ya. Close form. Next, misalkan ini close. Ya, finish. Sehingga ketika dijalankan misalkan ini ya close ya, ini keluar. Tuh. Yes. Ya. Tuh. Ya. Ini open form departemen ya, close. Tuh. Open form student ya, close kayak gitu. Ya. Sangat mudah kalau kita menggunakan Microsoft Access Wizard-nya seperti itu ya. Di sini pun kita bisa apa namanya bisa kita lakukan membuat sebuah tombol ya. Di sini ada tombol apa lagi yang bisa difungsikan, misalkan application. Ini untuk keluar aplikasi misalkan ya. Nih, misalkan keluar misalkan. Sini saya pakai teks saja ya. Ini keluar. Keluar aplikasi misalkan ya. Next, ini misalkan BTN ke CMD keluar, keluar. Oke, finish. Ya, ini tinggal dirapihkan. Ya, ini ceritanya menu utamanya nih nanti. Begitu. Nih, keluar aplikasi. Ya, itu. Ini formnya apa namanya? Misalkan nama formnya itu ini form menu utama, misalkan. Ya, oke. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu kira-kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Jadi form menu utama ya. Jadi pastinya yang keluar ini form menu utama dulu ya. Form utama dulu gitu. Ini keluar ini nanti tuh ya. Ini keluar gitu open form student. Nah, student misalkan mau ditambahin keluarnya juga nggak masalah ya. Seperti itu. Sehingga nantinya tuh apa namanya? Aplikasinya ya di sini di sini kita bisa tambahkan nih application titelnya apa misalkan. Misalkan aplikasi input siswa misalkan. Ini ikonnya. Ikonnya itu biasanya cari yang icon iko. Seperti itu. Misalkan di sini mana ya? Nggak ada icon, saya nggak punya.
harusnya ada icon ya. Oke, misalkan bitmap, ada nggak bitmap? Sini. Misalkan picture deh. Ada nggak bitmap? Oke, ada ya. Oke, misalkan. Wah, nggak ada yang bitmap. Ya, harusnya ada ini ya, minimal icon gitu untuk ikonnya gitu kan. Kemudian display status bar nggak gitu di sini. Ya, di sini misalkan display navigation enggak yang saya matikan ininya. Allow full menu enggak gitu nanti ya. Allow full menu enggak. Ya misalkan ini menunya mau dinyalain atau enggak terserah sih sebetulnya mah ya. Di sini display formnya apa yang pertama kali nanti. Nah, di sini ada 3 form kan. Form departemen sama form menu utama. Misalkan kita pilih yang menu utama yang pertama kali ditampilkan seperti itu ya. Oke, apalagi di sini form menu oke ya. Misalkan ya. Oke. Ya, dia lagi proses humans close, oke. Untuk mendapatkan tampilan terbaru dari database yang saat ini. Oke, saya buka, nanti dia otomatis keluar nih. Tuh, ya. Jadi yang navigation pen-nya udah nggak ada di sini, ya. Nah, ini pun sebetulnya bisa kita hilangkan ininya. Tuh, jadi kayak gini nantinya. Tuh. Ya, jadi mirip-mirip sebuah aplikasi gitu loh. Ya, sebuah aplikasi. Cuma harus ada terinstall Microsoft Access-nya. Seperti itu, ya. Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ada pertanyaan? Saya terus nih yang ngoceh nih. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya stop share dulu. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya Pak, belum ada Pak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, itu tadi ya kita sudah membuat table ya, inti dari pertemuan kita. Cuma Anda buat juga ya form yang yang sudah saya demokan tadi. Ya, Iya, formnya iya Pak. sama menu utamanya saya rasa gampang, itu tinggal klik saja ya. Cuma nanti kita bukan menggunakan wizard ya, tapi menggunakan script VBA-nya. Ya, kalau yang itunya mah mudah banget ya kayak tadi gitu, cepet banget membuat sebuah aplikasi pendataan seperti itu ya. Oke, baik, sebelum saya tutup, silakan dinyalakan kameranya untuk proses absensi. Nanti yang saya ambil itu adalah yang saat ini di print screen. Oke, silakan dinyalakan. Saya print screen dulu. Oke. Ya, satu. Namanya nama yang ada di absen ya. Nama yang ada di absen ya. Oke. Namanya yang ada di absen. Terus satu lagi Melani, yuk nyalain Melani. Oke. Izana. Oke. Nadia boleh dinyalakan, Nadia. Nadia. Wah, tidur kayaknya nih. Oke, ya udah ya. Pasang muka terbaiknya dengan senyuman yang terindahnya. Rizana, masa ditutup lagi tuh Rizana? Pak, Ya. Nadia. Oke, Nadia. Ini kayak kembar nih Nadia sama Rizana nih. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya. Untuk pertemuan hari ini, silakan Anda kerjakan tugasnya sampai dengan menu utama tadi ya. Menu utama tadi, nanti Anda tinggal submit tugasnya ke link yang sudah saya sampaikan di di link tadi pada kolom chat box. Ya, makasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.